Bacaan tersebut ada satu pertanyaan yang akan kita bahas. Nah, apakah pertanyaannya? Di sini yang ditanyakan dalam teks berikut adalah diminta mencari manakah pernyataan yang tepat berdasarkan teks tersebut. Dari dua paragraf tersebut diminta mencari teks yang tepat. Ada opsi A, opsi B, opsi C, opsi D, dan opsi E. Kembali mengingat, jika kita bertemu dengan soal berbasis bacaan, maka pertama kali yang kita lakukan adalah membaca soalnya, bukan bacaannya terlebih dahulu. Jika kita baca bacaannya terlebih dahulu, maka kita akan kehabisan waktu. Hanya saja tadi saya meminta kalian membaca, tujuannya kita akan menganalisis masing-masing sumber pilihan jawaban. Jadi tadi kalian sudah membaca, mari kita cocokkan bacaan yang kalian baca tadi dengan opsi jawaban yang ada di soal kali ini. Oke, di opsi A kita analisis satu persatu. Jadi nanti kalau sudah ketemu opsi jawaban yang benar, sudah pasti itu saja pilihan jawaban, karena ini soal berbasis pilihan tunggal, jadi hanya satu jawaban yang benar. Oke, opsi A, jumlah lajang perempuan lebih banyak daripada lajang laki-laki. Apakah di bacaan seperti itu tadi? Ya, kita bisa menemukan pada paragraf pertama di kalimat kedua. Laki-laki jumlah atau lajangnya sekitar 19 juta orang. Sedangkan perempuan itu sebanyak 34% atau 9,8 juta perempuan. Jadi di opsi jawabannya, jika ada pernyataan jumlah lajang perempuan lebih banyak daripada laki-laki, pasti ini jawabannya salah. Karena jumlah lajang perempuan hanya 34%, sedang lajang laki-laki 66%. Jadi otomatis opsi A salah. Kita lanjut ke opsi B. Secara jumlah, laki-laki jomblo terbanyak berada di Pulau Jawa. Apakah benar? Mari kita cek pada bacaan tadi. Nah, soal opsi jawaban B ini merujuk pada bacaan paragraf kedua. Di kalimat keberapa? Ya, ada di kalimat kedua. Namun kita tidak bisa langsung membaca dari kalimat kedua karena ada kaitan dengan kalimat yang pertama. Dari mana kita membaca? Laki-laki berstatus jomblo di Kalimantan lebih tinggi dibanding wilayah lain. Namun secara jumlah terbanyak di Pulau Jawa. Berarti kalau yang pernyataannya secara jumlah laki-laki jomblo terbanyak di Pulau Jawa, itu sama persis dengan pernyataan di paragraf kedua kalimat yang kedua. Berarti opsi jawaban ini benar. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya jika ketemu soal seperti ini, maka opsi jawaban benarnya hanya satu. Berarti opsi C, opsi D, dan opsi E pasti salah. Tetapi mari kita cek kebetulan apakah C dan D dan E itu salah. Kita cek bersama-sama. Ya, opsi C, jomblo perempuan terbanyak berada di wilayah Jawa Barat. Di mana itu? Ya, benar, ada di paragraf yang kedua. Apakah ada di Jawa Barat jomblo perempuan terbanyak? Ternyata di Jawa Barat itu
status jomblo paling banyaknya adalah laki-laki. Berarti di sini di opsi C itu bukan perempuan, melainkan laki-laki. Nah, opsi C salah. Kita masuk ke opsi D. Sekitar 19 juta perempuan atau 34% masih melajang. Ini bisa kita simpulkan di pilihan jawabannya A. Jadi perempuannya adalah 34%. Ya, sesuai. Namun di bacaan bukan 19 juta, melainkan 9,8 juta. 19 juta ini merujuk kepada jumlah laki-lakinya. Jadi ini salah. Yang E, sekitar 9,8 juta laki-laki atau 66% masih melajang. Presentasenya benar, 66%. Di opsi D tadi 34% juga benar. Namun jumlah populasinya yang salah, bukan 9,8 melainkan 19 juta. Opsi D dan E ini terbalik, sehingga opsi E juga salah. Berarti bisa disimpulkan tadi, jika kita sudah ketemu opsi jawaban yang benar, maka kita bisa mengabaikan opsi jawaban yang lain. Oke, itu trik. Yang pertama tadi kita perlu segera untuk membaca opsi pertanyaan, kemudian kita analisis opsi jawaban dengan mencocokkan pada materi bacaan yang disediakan. Oke, itu saja yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Next, kita bahas soal yang selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.